yang mampu saya tangkap dan itu menjadi pembelajaran dalam hidup saya di antara hewan dan manusia. Pertama, Tuhan itu tidak mau diduakan, musyrik. Nah, contoh di kambing, majikan itu sakit hati ketika hewan ternaknya itu minta makan sama orang lewat. Ini Kang tentang Ya. Filosofi beternak ini kaitannya dengan religi lah gitu, maksudnya apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari beternak ini? Jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Kalau dari peternak itu ya, kalau kita mampu menggali, itu sebenarnya sama hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Jadi antara hewan ternak dengan manusia itu sama, polanya sama. Cuma kadang kita nggak mau mengerti dan tidak mau mengerti. Kebanyakan di situ. Jadi ada dua prinsip yang sangat sangat dominan lah, yang mampu saya tangkap dan itu menjadi pembelajaran dalam hidup saya dari antara hewan dan manusia. Pertama, Tuhan itu tidak mau diduakan, Bahasa Qurannya musyrik mungkin ya. musyrik. Nah, contoh di kambing, majikan itu sakit hati ketika hewan ternaknya itu minta makan sama orang lewat. Tapi itu tidak ada, si majikan itu tidak akan ngapa-ngapain, hanya sekedar sakit hati. Tapi dibiarkan, dikasih. Cuma kalau orang lewat itu ya hanya sekedar ngasih, senang, tapi nggak akan mengenyangkan. Beda dengan majikan. Contohnya apa? Biasanya yang diminta itu manusia itu cuma sedikit, tapi dia nggak ngerasa bahwa Tuhan itu memberikan yang banyak. Contohnya apa? Nafas. Manusia tidak akan meminta diberikan nafas yang penuh, yang banyak. Dia hanya minta kemewahan dunia saja, kecukupan dunia. Itu kan sesuatu yang sifatnya sedikit dibandingkan dengan nafas. Untuk apa mobil mewah, untuk apa rumah gedung, untuk apa uang banyak kalau tidak ada nafasnya? Bagaimana? Oke? Setuju. Yang kedua, si majikan itu akan marah sama hewan ternak yang bertanduk dan selalu istilahnya menganiaya yang kecil. Dan di situ peternak itu akan langsung bertindak. Jadi ada dua solusi. Kalau dia masih ada genetis bagus untuk keturunan, dia akan disekat, dikasih makan, hanya sebatas sekat, dikasih makan biasa. Nah, satu lagi, kalau yang dia bertanduk, dia benar-benar jahat, tapi tidak ada potensi untuk genetis yang bagus, untuk keturunannya atau apa, disekat, dikasih makanannya enak. Ketika gemuk, dipotong. Jadi istilahnya mah dikasih, kalau bahasa Al-Qurannya apa tuh? Istidraj. Itulah contoh konkretnya. Sehingga bukan hanya ucapan-ucapan yang kita nggak tahu, itu udah tahu di depan mata kita. Kita tidak bisa berkelak. Itulah yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan hal yang seperti itu. Kita merugikan sesama dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita. Kita menganiaya yang lemah dari kita. Maka itu yang akan kita dapatkan. Kita akan diputuskan, diambil ketika lagi jaya-jayanya. Itulah dua prinsip yang saya tangkap dari peternak kambing. Dan satu lagi, kambing itu menurut saya hewan yang cerdas. Karena kecerdasannya tinggi sehingga dia bandel. Beda dengan domba, dia tuh tidak terlalu cerdas, akhirnya ya dia nurut. Disitulah. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, sama halnya dengan manusia. Manusia itu penuh dengan akal, sehingga dia
melonjak istilahnya mah, carpe dewek selewa-lewa. Itulah manusia. Makanya kalau orang mampu mengendalikan kambing, mampu membaca pikiran kambing, tahu kemana arah kambing, itu bisa menjadi pemimpin. Sedikit lagi tingkatannya, tinggal aplikasi dengan manusia. Memang sih ada perbedaan dengan manusia, hanya sedikit lah. Bedanya apa? Manusia itu pandai berbahasa, pandai berbohong. Kalau kambing tidak bisa berbahasa, dia tidak bisa berbohong, gelagatnya itu bisa kebaca. Tuh bedanya di situ, manusia dengan kambing. Jadi kalau kita sudah pegang prinsip modal dasar dari si kambing, apa istilahnya mah, pola-pola si kambing, karena satu kambing itu memiliki satu pola. Jadi masing-masing kambing beda karakter. Manusia seperti itu. Oke.